Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mereview film The Ron Clark Story yang dibuat berdasarkan kisah nyata dari seorang laki-laki bernama Ron Clark dan akan mengaitkan beberapa adegan dengan teori psikologi. Sedikit informasi, Ron Clark adalah seorang guru yang pindah dari kota asalnya ke kota New York, dan dia melamar di sebuah sekolah bernama Inner Harlem School. Pada awalnya, dia akan ditempatkan di kelas unggulan yang berisi dengan murid yang baik dan juga pintar. Tetapi, dia lebih tertarik dan memilih untuk mengajar di kelas yang paling buruk. Dapat dilihat bahwa perilaku para murid di kelas itu sangat buruk. Mereka tidak bisa menghargai guru, mereka tidak bisa bersikap sopan dan malah duduk di atas meja. Dan juga mereka suka berbuat sesuka hati mereka. Bahkan salah satu murid berbicara dengan suara keras dan mengabaikan Ron. Dan membuat murid lain ikut mengabaikan Ron. Hal ini membuat Ron sangat kewalahan. Bahkan, kalian bisa melihat bahwa ruang kelas ini sangat berantakan. Dan saat akan pulang, Ron Clark melihat bahwa mobilnya sudah menjadi korban dari kenakalan mereka. Mobil depannya penuh sekali dengan coret-coretan piloks. Karena ini masih permulaan, Ron Clark tidak mau untuk menyerah semudah itu. Ron berinisiatif untuk merapikan dan mengecat ulang ruang kelas agar terlihat lebih bagus dan lebih layak untuk ditempati. Nah, pada bagian ini terdapat teori behavioristik, di mana teori ini mengatakan bahwa perilaku manusia dibentuk oleh stimulus dan respon. Menurut behaviorisme, perilaku manusia dapat diprediksi dan dapat dikondisikan tanpa melibatkan kesadaran. Dalam film ini, Ron Clark membuat 3 rules. Yang pertama yaitu we are family, yang kedua yaitu we respect to each other, dan yang ketiga yaitu we will form a line to enter and exit class, di mana jika ada yang melanggar rules tersebut, maka namanya akan ditulis di papan tulis, sehingga membuat mereka akan terpacu untuk tidak melanggar rules tersebut. Nah, ini terdapat contoh di mana seorang murid wanita bernama Shimika melanggar rules pertama. Nama Shimika langsung tertulis di papan tulis tersebut. Kali ini, Ron Clark mendapatkan sebuah ide agar dia bisa mengajar murid-muridnya dengan baik. Dia membawa beberapa kotak susu dan membuat sebuah peraturan di kelasnya. Ron memberikan sebuah pemukul dan toples kaca pada salah satu muridnya dan meminta ia untuk membunyikannya setiap 15 detik. Lalu, Ron mengatakan kepada para muridnya jika mereka bisa diam dan fokus untuk memperhatikan pelajaran, maka Ron akan meminum 1 kotak susu setiap 15 detik. Hal ini tentu membuat mereka penasaran dan tertantang, sehingga mereka akan mematuhi aturan tersebut untuk melihat sebanyak apa susu yang dapat diminum oleh Ron. Dalam hal ini, terjadi penguatan positif ketika Ron berjanji akan meminum susu setiap 15 detik. Jika para siswa diam dan fokus, minum susu menjadi hadiah atau penghargaan bagi perilaku yang diinginkan, yaitu fokus pada pelajaran. Selanjutnya, terdapat aspek perhatian dan fokus, di mana adegan minum susu berhasil menarik perhatian siswa dan memusatkan perhatian mereka pada pelajaran. Ini menunjukkan bahwa penguatan positif yang unik dan menarik dapat meningkatkan tingkat keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Secara tidak langsung, adegan ini membentuk semacam kontrak sosial antara guru dan siswa, di mana guru memberikan hadiah jika siswa memenuhi persyaratan, dan siswa berusaha
untuk memenuhi persyaratan tersebut. Nah, selanjutnya ada teori humanistik, yaitu sebuah pendekatan dalam psikologi dan pendidikan yang menempatkan manusia sebagai pusat perhatian. Teori ini menekankan pada potensi dan pertumbuhan individu, serta pentingnya pengalaman subjektif dalam memahami perilaku manusia. Dalam film ini, Ron Clark sangat memperhatikan empatinya. Ia melakukan pendekatan secara individual dengan mengunjungi rumah murid-muridnya dan mencoba untuk menyesuaikan dengan kondisi murid-muridnya. Ia juga sangat sabar dalam menghadapi murid-muridnya yang memiliki karakteristik dan permasalahan yang berbeda-beda, dan bekerja sama dengan para orang tua. Ron Clark tidak segan untuk melakukan pendekatan individual dengan setiap muridnya dengan mendatangi rumah mereka untuk mengetahui permasalahan yang muridnya alami hingga membantu mereka mengatasi permasalahan tersebut agar mereka dapat belajar dengan baik. Selain itu, Ron Clark juga tidak memaksakan muridnya untuk unggul di semua mata pelajaran. Sebaliknya, Ron mencoba mengembangkan kemampuan mereka sesuai bidang yang mereka sukai, sehingga pada ujian akhir mereka mendapatkan nilai yang memuaskan. Kesimpulannya, kesuksesan Ron Clark dalam memotivasi dan membimbing siswanya merupakan hasil dari perpaduan harmonis antara kedua teori ini. Teori behavioristik memberikan kerangka kerja yang jelas untuk membentuk perilaku, sementara teori humanistik memberikan sentuhan personal dan empati yang membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna. Pendekatan Ron Clark menginspirasi kita untuk melihat bahwa keberhasilan dalam pendidikan tidak hanya tentang metode, tapi juga tentang hati. Dengan menggabungkan aspek-aspek terbaik dari teori behavioristik dan humanistik, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang optimal bagi setiap siswa.